Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data cross section menggunakan software NCSS. Nah, kita akan melihat misalkan bagaimana pengaruh dari variabel IPM dan generasio di tahun 2021 terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Nah, misalkan kita mau lihat, kita akan lakukan di sini analisis yang regression, pilih yang kalau simple itu cuma satu variabel x-nya ya. Kalau di sini multiple lebih dari satu. Di sini ada beberapa regresi sebenarnya yang bisa kita gunakan ya. Ada namanya multiple biasa, basic, kemudian ada yang namanya principal komponen. Jadi kalau misalkan terjadi multi-call bisa kita y-nya ya, itu untuk dia multi-call, atau nanti menggunakan ridge. Regression ini untuk dia kalau dia mengalami multicollinearitas gitu ya. Jadi digunakan ridge regression. Kemudian nanti ada lagi yang namanya multiple robust ya. Robust regression ini untuk kalau dia nanti misalkan terjadi permasalahan misalkan heterokedasisnya terlanggar seperti itu. Nah, kita masuk ke yang multiple regression. Di sini ada misalkan kita mau lihat pengaruh tadi ya, variabelnya di sini kemiskinan terhadap numerik variabelnya itu Gini dan IPM. Kemudian kalau ada variabel kategorikal misalkan kayak tipe tadi ya, tipe daerah gitu ya. Nah, misalkan kita mau taruh kemiskinan di daerah barat dan timur misalnya, kita bagi menjadi tipe tiga tipe ya, bisa saja seperti itu. Kemudian defaultnya bisa dibandingkan binary secara satu-satu gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat di sini reportnya apa saja. Nah, di sini ada deskriptifnya, korelasi antar variabelnya, uji normalitas, uji autokorelasi jika datanya merupakan data time series, misalnya seperti itu, koefisiennya, kemudian multicollinearitasnya, gitu ya. Kemudian nanti kalau uji heterokedasisnya, biasanya orang memakai namanya plot ya. Jadi plot antara si nilai ini juga secara correlation ini untuk uji autocall secara plot ya. Dia harusnya menyebar secara acak. Begitu juga dengan uji hetero itu pakainya residual dengan nilai y predicted atau y hat atau y cap. Nah, seperti itu kita akan baca satu persatu hasil regressionnya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, pertama ini deskriptifnya per masing-masing variabel ya, Gini, IPM, kemudian kalau kita lihat korelasinya nih antara Gini dengan IPM, korelasinya positif Gini dengan IPM dengan Gini gitu. Ini sebenarnya untuk melihat salah satu uji untuk melihat si korelasinya ini ya per masing-masing gitu. Nah, kemudian untuk uji multicall-nya, kalau kita untuk uji regressionnya, kalau kita lihat ini apakah Gini rasio mempengaruhi si kemiskinan? Iya, jawabannya positif. Apakah IPM mempengaruhi terhadap kemiskinan? Iya, negatif. Nah, tipe 2 dan tipe 3 ini artinya dibandingkan dengan 1 tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah tipe daerah itu berbeda nggak secara 3 tadi itu? Jawabannya di sini tidak. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi secara uji asumsinya, ini uji secara simultan ya, ANOVA-nya. Ini persamaannya juga sudah dia tulis gitu ya, sudah gitu. Jadi tinggal kita copy, nggak perlu diketik lagi. Ya. Kemudian uji normalitasnya, apakah dia untuk Shapiro Wheel dia normal, reject Hanel untuk di sini probabilitiesnya, ya dia normal gitu ya. Nah, di sini dia juga normal. Ya, seperti itu. Kemudian kalau uji serial correlation-nya, ya ini sebenarnya tidak perlu kita baca karena data kita bukan data time series ya. Tapi kalau mau dibaca juga ya nilainya di sini probabilitasnya itu dia tidak terjadi autokorelasi. Gitu. Kemudian untuk uji multicall-nya di sini lihat VIF-nya apakah kurang dari 10 atau tidak. Nah, ini semuanya VIF-nya kurang dari 10. Jadi tidak terjadi masalah multicall. Nah, kalau kita lihat grafnya di sini, grafiknya secara correlation dia bersifat acak, secara heterokedasis juga bersifat acak, tidak berbentuk suatu fungsi tertentu. Jadi semuanya bebas asumsi ya. Sekarang kita tinggal membaca nih untuk bagaimana pengaruhnya. Nah, Gini apakah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan? Iya. Nah, pengaruhnya bagaimana? Ternyata pengaruhnya positif. Jadi peningkatan Gini akan meningkatkan kemiskinan. IPM apakah berpengaruh signifikan? Iya, pengaruhnya negatif. Artinya peningkatan IPM akan menurunkan kemiskinan. Bagaimana dengan tipe daerah? Ternyata tidak signifikan. Nah, demikian untuk melakukan analisis regresi
linear berganda dengan data cross section dengan menggunakan NCSS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.